Pada video kali ini kita akan membahas mengenai masih pendahuluan elektrostatika. Kita akan bahas mengenai potensial skalar. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum Gauss. Nah, di hukum Gauss itu kita bisa kaji secara mendalam bagaimana medan listrik itu dihasilkan oleh suatu muatan, yang mana kita ketahui juga bahwa medan listrik itu dia berperilaku sebagai medan vektor. Nah, secara eksperimen kalau kita lihat medan listrik ini yang mana dia merupakan medan vektor, ternyata medan listrik ini dia irotasional gitu ya. Jadi dia bentuknya tidak berputar, tetapi dia lebih ke lurus keluar dari sumber muatannya jika muatan itu positif, atau masuk ke dalam muatan jika muatan itu negatif. Nah, secara matematis bentuk irotasional dari electrostatic field atau medan elektrostatik ini dalam kalkulus diferensial itu disebut sebagai tidak memiliki curl atau nabla cross E. Kalau E nya itulah medan listrik, itu sama dengan 0. Artinya kalau curl-nya sama dengan 0 atau tidak memiliki nilai curl, berarti dia tidak rotasional. Nah, dari hal ini dapat kita ketahui bahwa berdasarkan konsep matematika, jika rotasi atau curl dari suatu vektor itu 0, maka dapat dipastikan bahwa vektor tersebut tiada lain merupakan gradien dari suatu skalar. Nah, skalar ini kita sebut sebagai potensial. Nah, artinya kalau E-nya itu merupakan gradien dari suatu skalar, yang mana skalarnya kita sebut sebagai V, berarti dapat kita tuliskan bahwa rotasi dari gradien V itu sama dengan 0. Artinya medan listrik ini dapat dicari melalui suatu potensial skalar. Nah, dalam hal ini E adalah minus gradien V. Nah, sebenarnya kenapa ini minus, kenapa tidak plus? Karena pada notasi ini sebenarnya boleh minus, boleh plus gitu. Tetapi tidak masalah. Kenapa diambil minus? Karena ini nanti berkaitan terhadap suatu energi potensial. Nah, bagaimana kaitannya dengan energi potensial itu adalah sebagai berikut. Nah, coba kita perhatikan. Jadi, jika kita lihat bahwa jika kita cari usaha untuk membawa suatu muatan dari suatu titik A ke titik B, ya, maka usahanya itu didapat dari integral f.dl, karena merupakan membawa, ini kan dl itu adalah lintasan. Nah, di sini diisi minus karena nanti kaitannya dengan energi potensial, kita akan lihat sebentar lagi. Nah, kalau kita substitusikan F ini dengan E tadi, ya, di hukum Coulomb, maka F itu sama dengan QE, ya. Sehingga kalau kita buah berarti W-nya menjadi integral QE.dl. Nah, kemudian ketika E-nya kita ubah lagi menjadi minus gradien dari V, maka minusnya hilang, maka W-nya itu sama dengan Q1 integral gradien V.dl. Nah, sekarang perhatikan ada gradien. Gradien itu kan turunan terhadap posisi. Nah, sedangkan ini diintegral lagi terhadap suatu lintasan. Maka ini akan menghasilkan integral ini adalah V itu sendiri, yaitu apa? VB dikurang VA. Jadi W-nya atau usahanya itu adalah Q dikali delta V. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya walaupun secara matematis kita dapatkan dari konsep irotasionalnya dari E bahwa
E itu adalah gradien dari V, tapi sejatinya V atau potensial skalar ini secara fisis itu tidak memiliki makna. Jadi dia didapat dari hasil matematis. Namun ketika kita lihat dari usahanya, maka di sini ada hubungannya dengan delta V. Artinya usaha ada kaitannya dengan perubahan potensial. Nah, di sini harus dibedakan ya adik-adik bahwa potensial itu berbeda dengan perubahan potensial. Jadi potensial itu secara fisis tidak memiliki makna yang berarti, tetapi perubahan potensialnya itu memiliki makna yang sangat esensial gitu. Sama seperti anggaplah ketinggian. Jadi kalau kita melihat ketinggian, misalnya ada suatu benda di atas meja, maka pasti acuannya kita adalah lantai. Tapi kalau kita ada di lantai 2, kemudian kita punya meja dan bendanya ada di atas meja, maka pada saat itu ketika ditanya ketinggian pasti acuannya lantai. Nah, kenapa ketinggiannya sama padahal kita sudah berada di posisi yang lebih tinggi di lantai 2? Nah, dari sini berarti bahwasanya potensialnya itu sebenarnya tidak terlalu bermakna, tetapi yang bermakna adalah perbedaan ketinggian. Jadi sejatinya yang memiliki makna itu adalah berapa perbedaan ketinggian benda dari atas meja ke lantai. Nah, oke, jelas dulu sampai di sini. Nah, kemudian kaitannya dengan teorema usaha energi, disinilah yang tadi dimaksud bahwa perubahan potensial ini, karena ini adalah W, ini adalah usaha, yang mana dia merupakan usaha itu dapat dicari melalui suatu perubahan energi potensial, maka dapat kita ketahui bahwa suatu potensial energi itu ada kaitannya dengan perubahan potensialnya. Ya, bedakan antara potensial skalar atau perubahan potensial ini dengan potensial energi, yang mana perubahan potensial atau delta V ini akan sama dengan W per Q, atau kalau W-nya itulah energi potensialnya, maka itulah U. Kalau energi potensialnya disimbolkan dengan U, maka delta V-nya adalah U per Q1. Jadi kita dapat hubungan antara energi potensial dan perubahan potensial itu. Nah, artinya bahwa energi potensial didapat dari potensial dikali dengan muatan. Nah, kemudian adik-adik kalau kita coba lakukan kembali ke bentuk medan listrik pada pembahasan hukum Coulomb pada video sebelumnya, maka kita ketahui bahwa medan listrik itu diberikan oleh 1/4 pi epsilon 0 integral x min x aksen per besar x min x aksen pangkat 3 rho x aksen dx aksen. Oke, nah dx aksen ini bukan berarti satu dimensi sih ya, tetapi bisa jadi 3 dimensi. Nah, kalau kita ganti E ini dengan gradien dari V, maka kita dapatkan bentuknya seperti ini, tinggal diganti saja. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa bentuk dari x min x aksen per x min x aksen pangkat 3. Nah, ini menarik. Jadi sejatinya ini bisa kita ubah menjadi bentuk gradien. Ya, coba saja ya kalau kita buat gradien kan 1 per x min x aksen ini kita buat gradiennya, maka hasilnya akan kembali ke sini. Gitu. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa di ruas kiri ada gradien, di ruas kanan ada gradien. Nah, kemudian adik-adik, kalau gradiennya ini kita minusnya ini kita juga hilangkan, gradiennya kita hilangkan. Atau kalau bahasa yang benarnya adalah ini bisa terjadi jika dan hanya jika V-nya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral rho x aksen per x besar x min x aksen dikali dx aksen. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk V atau potensialnya itu adalah seperti ini. Nah, karena tadi kita dapatkan bentuk ini dari hukum Coulomb dalam bentuk medan
listriknya, maka tiada lain ini juga merupakan hukum Coulomb, tetapi hukum Coulomb dalam bentuk potensial skalar. Oke. Nah, nanti bentuk identitas ini silakan dibuktikan sebagai latihan. Bahwasannya memang benar bahwa X min X aksen per besar X min X aksen pangkat 3 itu sama dengan min gradien dari seperbesar X min X aksen. Oke. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bentuk dari potensial skalarnya itu jika kita memiliki suatu rapat muatan pada suatu titik tertentu, maka kita bisa mendapatkan potensial skalarnya seperti ini. Walaupun kembali lagi saya ingatkan bahwa potensial skalar ini dia tidak memiliki makna fisis secara esensial, tetapi perubahan potensial skalar ini akan memiliki makna karena kaitannya dengan energi potensial. Nah, kita akan lakukan sedikit utak-atik matematis dari apa yang sudah kita dapatkan tadi ya, bahwasanya kalau kita ubah dari hukum Gauss dalam bentuk diferensialnya, yaitu nabla divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Kalau E-nya kita ubah menjadi min gradien V, maka kita ubah di sini. Nah, kita dapatkan nabla dot min gradien V. Nah, kalau nabla dot gradien itu kan hasilnya adalah nabla kuadrat atau Laplacian. Nah, berarti di sini kita dapatkan suatu persamaan nabla kuadrat V sama dengan minusnya kita bawa ke ruas kanan, berarti min rho per epsilon 0. Kita mendapatkan suatu persamaan diferensial orde 2, persamaan diferensial parsial tentunya, yang bentuknya seperti ini, yang mana ini sering disebut sebagai persamaan Poisson. Nah, tentu saja akhirnya di sini kita bisa dapatkan bagaimana solusi dari bentuk potensial skalarnya dari persamaan ini, andaikan kita memiliki suatu sumber muatan atau rapat muatan rho. Nah, kasus khusus misalnya jika misalnya sumber muatannya itu tidak ada, 0, maka kita di ruas kanan ini akan 0, berarti kita hanya mendapatkan nabla kuadrat V itu sama dengan 0, sehingga menjadi persamaan Laplace. Nah, jadi bentuk potensial dalam persamaan Laplace ini nanti akan mendefinisikan suatu hal yang unik kalau kita nanti membahas suatu kondisi batas dari elektrostatik ini. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai potensial skalar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali pada